Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa mengkaji lagi makalah tentang ulumul hadis dan hadis dakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pembagian hadis secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas kita akan berbicara tentang hadis mutawatir, hadis ahad, hadis masyhur, aziz, dan gharib. Berkenaan dengan hadis secara kualitas, kita akan membahas tentang hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Baik, ini makalah kelompok 3 untuk KPI 3. Hal pertama yang saya cek pada setiap makalah adalah referensi. Daftar pustaka pada makalah ini cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi cukup banyak sekali, ada 10 referensi. Hanya dari 10 ini saya mendapati satu yang sama. Ini berarti dikurangi 1, 9. Karena mungkin dalam input itu double. Kemudian yang saya koreksi lagi, ada referensi dari Blogspot. Ini tidak layak untuk dijadikan referensi. Jadi dimohon untuk mengambil referensi jangan mengambil dari Blogspot. Pernah kejadian pada pertemuan sebelumnya di kelas yang lain, dia mengambil dari Blogspot dan saya cek di blognya ternyata sudah tidak ada blognya. Jadi ambil mungkin dari situs resmi. Tapi lebih baiknya diambil dari buku, walaupun itu buku online, Google Book, atau diambil dari jurnal, itu lebih baik. Baik, kita akan berbicara tentang hadis berkenaan dengan kuantitas dan kualitas hadis. Pada kata pengantar, ini belum ditulis dengan miring karena ini seharusnya transliterasi. Ini juga ditulis dengan miring. Daftar isi sudah cukup rapi. Kemudian pada bab 1 ada banyak yang perlu diperbaiki. Tapi saya cukup mengapresiasi karena penulis sudah menggunakan transliterasi internasional. Ya, meskipun masih ada kekurangan. Di sini kita lihat harusnya spasi. Ini hadis, ini nyambung juga. Saya mengira mungkin penulis replace all sehingga setiap kata hadis itu tidak ada spasinya. Tapi saya mengapresiasi karena penulis sudah berusaha untuk menggunakan transliterasi internasional. Kemudian kata sanad itu karena transliterasi harus ditulis dengan miring. Kata matan karena transliterasi harus ditulis dengan miring. Kata rawi, nah, dalam transliterasi tidak ada kata o, tapi a. Meskipun a, tetapi dibacanya rawi dan i-nya panjang. Ini sanad juga harusnya miring. Kata rawi ini juga harusnya a-nya panjang, i-nya panjang, dan seterusnya. Saya lihat di footnote ini sudah menggunakan aplikasi Zotero. Ini nilai plus tersendiri. Tapi ketika saya sudah lihat ke bagian tengah dan sampai belakang, mungkin ini ada beberapa penulis
bagian tengah itu tidak memakai Zotero melainkan footnote manual. Jadi mungkin ada pembagian tugas. Pada penulisan yang bagian pertama itu sudah cukup bagus dengan Zotero, sedangkan pada penulisan setelahnya itu masih menggunakan manual dan banyak kesalahan pada penulisan footnote-nya. Di sini halaman selanjutnya kita melihat ada beberapa tulisan sanad yang tidak sesuai, harusnya miring. Mutawatir ini transliterasi. Mutawatir A-nya panjang. Ahad ini berarti A-nya panjang dan A di sini juga panjang. Ahad sohih. Karena short maka S titik bawah. H-nya menggunakan titik di bawahnya. Sohih. Hasan. Hasan ini bisa ditulis transliterasi, bisa ditulis bahasa Indonesia. Karena sudah banyak digunakan di dalam bahasa Indonesia. Dhaif. Berarti D titik bawah dan menggunakan ain. I-nya juga panjang. Ini berkenaan dengan transliterasi. Begitu pula dengan tujuan. Nah, jadi ini sudah bagus antara rumusan masalah yang berjumlah 5 dan tujuan berjumlah 5. Tujuan ini menjawab rumusan masalah. Sudah bagus. Kemudian pembahasan. Pada yang berwarna abu-abu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu hadis mutawatir. Mutawatir secara istilah marawahu adadun katsirun. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang sangat banyak. Tahilu al-adah tawatu'um al-kadib, yang mana tidak mungkin seseorang dapat mendustakannya. Contohnya, untuk memahami mutawatir dengan gampang, kita contohkan seperti Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari Kemerdekaan Indonesia itu diketahui oleh jutaan orang pada tahun 1945. Kemudian 20 tahun setelahnya, semua orang juga tahu bahwa Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. 20 tahun setelahnya sampai sekarang, semuanya tahu bahwa Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 45 tanggal 17 Agustus. Dan jika ada seorang yang mengatakan bahwa Hari Kemerdekaan Indonesia bukan tanggal 17 Agustus melainkan tanggal 20 Agustus, pasti orang ini akan dituduh berdusta karena semua orang tahu kebenarannya. Nah, itulah hadis mutawatir. Karena semua orang tahu kebenarannya, tidak mungkin didustakan. Al-Quran itu mutawatir. Semua orang tahu kebenarannya. Misalkan ada seorang orientalis mengatakan yang benar itu kul huwallahu ahid misalkan. Maka orang-orang akan memprotes. Bukan kasroh tapi fathah kul huwallahu ahad, itu yang benar. Nah, tahilu al-adah tawatum al-kadib, jadi sangat mustahil hadis mutawatir itu didustakan. Sangat mustahil Al-Quran itu didustakan karena banyak orang yang hafal Al-Quran. Nah, di dalam hadis ada yang sifatnya mutawatir, ada yang sifatnya ahad. Nah, mutawatir ini semua orang tahu dari dulu sampai sekarang. Jadi tidak mungkin hadis tersebut didustakan. Berapa jumlah hadis mutawatir? Jumlah hadis mutawatir itu sedikit. Nah, jika dibandingkan hadis yang tidak mutawatir. Hadis yang tidak mutawatir disebut dengan hadis ahad. Syarat hadis mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak perawi. Jadi jumlah perawinya banyak. Ada 50, 60, nah, seperti itu. Adanya keseimbangan antara jumlah perawi, antara satu perawi. Jadi perawi itu ada rantai perawi. Rantai sanad itu
dari fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan sampai Rasulullah. Jadi ini namanya rantai perawi. Dari Rasul nanti diriwayatkan sahabat yang jumlahnya hingga puluhan, 20, 30, 40. Sahabat meriwayatkan kepada murid-muridnya. Jumlahnya jika ditotal setiap tobakoh, setiap tingkatan, ini tingkatan sahabat, jumlahnya itu puluhan. Tabiin jumlahnya juga puluhan. Muridnya lagi jumlahnya juga puluhan. Muridnya lagi jumlahnya puluhan. Nah, jika rantai sanad itu jumlahnya puluhan, tiap tingkatannya, maka ini disebut mutawatir. Yang ketiga, tidak akan melakukan suatu kebohongan. Tidak mungkin didustakan. Karena kenapa? Karena saking banyaknya orang yang tahu, maka tidak mungkin didustakan. Yang keempat, hadis dilakukan melalui panca indera. Karena salah satu ciri hadis mutawatir itu dilihat oleh banyak orang. Dilihat oleh banyak orang sehingga banyak orang yang tahu. Dan karena banyak orang yang tahu maka disebut mutawatir. Nah, mutawatir dibagi menjadi 3. Mutawatir yang pertama, lafzi, secara lafaz. Contohnya apa? Contohnya adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan atau berdusta atas namaku, falyatabawwa, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh 70 sahabat, jumlah yang sangat banyak. Dan hal tersebut berlanjut. Ini misalkan sahabat, ini sahabat yang meriwayatkan, tabiin, ini puluhan juga. Tabiin juga puluhan. Seperti itu. Sampai perawi Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Nah, karena jumlahnya banyak dan lafadznya persis seperti ini, maka disebut mutawatir lafzi. Lafadznya, teksnya itu sama persis. Maka disebut mutawatir lafzi. Yang kedua, mutawatir maknawi. Apa itu? Mutawatir maknawi itu yang lafadznya berbeda tetapi maknanya sama. Contoh, Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Banyak hadis yang menjelaskan Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa. Hanya saja lafadznya berbeda-beda. Dan hadis ini jumlahnya banyak. Sahabat yang meriwayatkan banyak. Tabi'in yang meriwayatkan banyak. Tabi'in yang meriwayatkan juga banyak. Tetapi lafadznya berbeda, maksudnya, maknanya sama. Yaitu Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa. Maka ini disebut dengan mutawatir maknawi. Yang ketiga ada mutawatir amali. Yaitu kaifiat haji, cara melakukan haji Rasulullah SAW. Karena Rasulullah haji bersama ribuan sahabat. Zakat Rasulullah itu disaksikan banyak orang. Tentang waktu sholat dan rakaatnya. Dan ini disaksikan oleh sahabat semua. Dan jika ada orang yang mengatakan jumlah rakaat sholat duhur itu bukan 4 tetapi 5, pasti banyak orang yang akan mendustakan orang yang mengatakan seperti ini. Karena ini mutawatir, tidak mungkin didustakan. Nah, ini berkenaan dengan mutawatir. Dibagi menjadi lafzi, maknawi, dan amali. Ada 3. Hukum hadis mutawatir. Mutawatir itu karena sudah disepakati banyak ulama, sahabat sepakat semua, tabiin sepakat semua, ulama salaf sepakat semua, bahkan sampai ulama mutaakhirin juga sepakat, maka tidak ada yang bisa mendustakan hadis mutawatir. Jadi, hadis mutawatir itu mengandung ilmu yang mengharuskan untuk diyakini. Karena tidak mungkin didustakan.
karena benar dari Rasulullah SAW. Karena manusia untuk dipercaya dengan sepenuh hati yang sudah tidak perlu lagi untuk mengkaji dan menyelidiki. Maksud sudah tidak perlu lagi untuk mengkaji dan menyelidiki ini apa? Karena sudah diketahui banyak orang, tidak perlu lagi untuk menyelidiki, tidak perlu lagi untuk meneliti, karena akan membuang-buang waktu, karena hasilnya pasti akan sama. Yang menyatakan bahwa hadis mutawatir itu benar dari Rasulullah SAW. Seperti tadi yang saya contohkan, tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Tanggal kemerdekaan Indonesia. Tidak perlu lagi orang zaman sekarang itu meneliti apakah benar Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus atau tanggal yang lain. Tidak perlu lagi. Karena itu akan membuang-buang waktu. Nah, begitulah hadis mutawatir. Di sini saya lingkari besar. Kenapa? Karena di sini jaraknya kosong banyak. Seharusnya hadis sahih itu dibawa ke atas. Di sini ada yang perlu saya jelaskan bahwa sebelum hadis sahih ini harus ada penjelasan tentang hadis ahad. Nah, hadis ahad itu saya lihat penjelasannya itu di bawah. Nah, di sini hadis ahad. Harusnya hadis ahad terlebih dahulu, baru hadis sahih. Baik, saya akan menjelaskan hadis ahad. Tadi sudah saya jelaskan apa itu hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang. Sedangkan hadis ahad itu diriwayatkan hanya 1, 2, 3, 4, 5 dengan jumlah yang bisa dihitung jari. Sampai 10 itu pun masih hadis ahad. Nah, pengertian hadis ahad adalah jumlah perawinya 1 atau 2 dan tidak melebihi hadis mutawatir. Nah, ini definisi dari hadis ahad. Misalkan para sahabat meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah. Itu diriwayatkan oleh banyak sahabat, 20 sahabat. Tabi'in, golongan setelahnya hanya yang meriwayatkan 2 sahabat. Setelah itu tabi'in, golongan setelahnya itu diriwayatkan oleh 10 sahabat. Banyak. Nah, karena di sini ada 2 sahabat pada golongan tabi'in, maka ini masuknya hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu mensyaratkan tiap golongan harus banyak. Baik itu sahabat, tabi'in maupun tabi'in sampai perawi Imam Bukhari dan sebagainya. Sedangkan hadis ahad, jika ada salah satu tingkatan itu hanya diriwayatkan oleh 1 saja atau 2 saja, itu sudah masuk hadis ahad. Karena sudah tidak memenuhi syarat hadis mutawatir yang tiap tingkatan sanadnya harus berjumlah banyak. Jumlah banyak itu berapa ya? Sekitar 20, 30, 40, 50 seperti itu. Nah, hadis ahad ini dibagi menjadi hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Akan kita bahas pada penjelasan setelahnya. Dari segi subutiyah. Apa itu subutiyah? Subut. Ketetapan. Jadi dalam pembahasan hadis itu ada qat'i subut, ada dhanni subut. Qat'i itu artinya sudah pasti. Dhanni itu masih antara iya atau tidak. Subut itu kepastiannya. Maksudnya kalau qat'i subut itu pasti benar-benar dari Rasulullah. Dhanni subut itu bisa jadi dari Rasulullah, bisa jadi dari yang lain, sahabat ataupun tabi'in. Nah, Al-Quran itu qat'i subut karena mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak orang, dihafal oleh banyak orang. Hadis mutawatir itu qat'i subut. Qat'i subut hadis mutawatir karena banyak orang yang tahu. Sedangkan hadis ahad itu dhanni subut. Jadi bisa benar, bisa tidak. Bisa berasal dari Rasulullah, bisa tidak. Bisa sahih, bisa dhaif. Nah, itu hadis ahad.
maka hadis ahad perlu diteliti. Nah, itulah. Nanti setelah diteliti hasilnya, oh hadis ini sahih, oh hadis ini hasan, oh hadis ini dhaif. Nah, seperti itu. Dari segi dilalah itu ada qat'i dilalah, ada dhanni dilalah. Qat'i dilalah ini apabila lafadznya itu jelas dan sorohatan, maksudnya jelas mengena sesuai dengan yang dibutuhkan dalam sebuah hukum, itu qat'i. Sedangkan dhanni itu biasanya lafadznya itu lebih kesamar-samar. Jadi perlu untuk dilihat dari hadis yang lain. Seperti itu. Itu dhanni. Baik. Fungsi hadis ahad. Fungsi hadis ahad secara subutia berfungsi sebagai dhanni subut. Ini hadis ahad. Karena kenapa hadis ahad itu perlu diteliti terlebih dahulu. Setelah teliti ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Secara dhanni berfungsi sebagai qat'i dilalah maupun dhanni dilalah. Tergantung lafadznya apakah sharih atau enggak, apakah jelas atau tidak, apakah perlu ditafsir atau tidak. Nah, seperti itu. Klasifikasi hadis ahad. Hadis masyhur. Apa itu hadis masyhur? Apabila diriwayatkan oleh 3 orang minimal. 3 orang minimal. Dari kalangan sahabat, ini misalkan 10. Dari kalangan tabi'in, itu 3. Dari kalangan tabi'ut tabi'in, itu 7. Maka ini masuk hadis masyhur. Masuk hadis masyhur. Karena jumlah yang sedikit itu 3. Kemudian ada hadis aziz. Apa itu hadis aziz? Apabila minimal diriwayatkan oleh 2. Gharib diriwayatkan oleh 1. Contoh, sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat 10 sahabat. Diriwayatkan oleh tabi'in 5 sahabat. Diriwayatkan oleh tabi'ut tabi'in 1 sahabat. Diriwayatkan oleh orang setelahnya 2 sahabat. Maka hadis ini karena paling sedikit 1 disebut hadis gharib. Ini disebut hadis gharib. Ini berkenaan dengan hadis secara kuantitas. Mutawatir, ahad. Ahad dibagi menjadi masyhur, dibagi menjadi aziz, dan gharib. Berkenaan dengan hadis dibagi secara kualitas. Kita berbicara tentang hadis sahih sekarang. Nah, ini urutannya tidak jelas ini. Harusnya sahih itu di bawah. Setelah hadis masyhur, aziz, dan gharib. Baik, kita sekarang berbicara tentang hadis sahih. Hadis sahih, apa itu? Kita lihat definisi. Menurut Ibnu Salah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung. Syarat pertama. Diriwayatkan oleh perawi yang adil, diriwayatkan oleh perawi yang dhabt, tanpa ada kejanggalan, tanpa ada ilat atau cacat. Jadi jika dihitung syarat hadis sahih itu ada 5. Syaratnya bersambung, adil, dhabt, tidak ada kejanggalan, tidak ada cacat. Apa itu kelima syarat itu? Kita akan berbicara tentang 5 syarat dari hadis sahih. Syaratnya bersambung. Yang dimaksud dengan syaratnya bersambung ialah hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat maupun tabi'in maupun tabi'ut tabi'in hingga perawinya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, itu sanadnya nyambung dan tidak terputus sama sekali. Jika ada yang terputus, maka tidak disebut hadis sahih, menjadi hadis dhaif. Maka syarat pertama harus nyambung dari Rasulullah hingga ke perawi. Yang kedua, seluruh periwayat dalam syaratnya bersifat adil atau adil.
adil di sini bukan berarti di tengah-tengah, tidak. Tapi adil di dalam ilmu hadis, periwayatnya itu pertama dia orang Islam. Dia sudah balik. Jadi kalau ada sahabat mendengar dari Rasulullah SAW ketika kecil, contoh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, itu mendengar dari Rasulullah ketika kecil. Baru boleh meriwayatkan ketika sudah balik, agar disebut dengan hadis sahih. Ketika sudah balik, maka boleh meriwayatkan. Itu disebut nanti dalam istilah tahammul wal ada pembahasan lagi. Nah, intinya adil itu pertama Islam, kedua balik, ketiga perangainya bagus. Perangainya bagus itu apa? Ibadahnya bagus. Kemudian akhlaknya bagus, tidak suka mencela, tidak suka memaki. Bahkan ada yang menyatakan orang yang kencing di jalanan dengan berdiri, dia sudah termasuk tidak adil karena muruahnya, akhlaknya tidak bagus. Nah, syarat muru'ah ini sangat penting dalam periwayatan hadis. Kenapa? Hadis itu perkataan yang mulia dari baginda Rasulullah SAW, manusia yang mulia. Tidak mungkin perkataan yang mulia ini, sabda Rasulullah yang mulia, dibawa oleh orang yang tidak mulia. Kalau seandainya ada orang yang dia mabuk-mabukan, terus meriwayatkan sebuah hadis, maka dia tidak disebut adil. Ketika dia tidak disebut adil, maka hadisnya tidak diterima. Kemudian syarat ketiga, dhabat, hafalannya kuat tepat. Dari Rasulullah, misalkan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kemudian perawi setelahnya meriwayatkan dengan lafal yang sama. Setelahnya meriwayatkan dengan lafal yang sama. Sampai perawi Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dengan lafal yang sama. Ini disebut dengan dhabat, hafalannya kuat tepat. Kemudian syarat ketiga, sanad hadis harus terhindar dari syudud. Syudud itu hadis yang kuat bertentangan dengan hadis yang lemah. Yang dimaksud dengan kuat di sini, ini hadis sahih. Dan ini juga hadis sahih. Sama-sama sahih, tetapi yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah. Maka yang hadis lemah ini walaupun dia sahih, tetap disebut hadis syadz. Hadis syadz yang tidak dapat dijadikan hujah walaupun dia sahih. Tapi karena dia bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, maknanya bertentangan, maka yang dipegang adalah hadis yang lebih kuat ini. Ini syudud. Jadi syudud berasal dari kata syadz. Syadz itu ada dua hadis sahih. Satu hadis sahih, dua hadis sahih. Tetapi secara sanad, perawi-perawinya itu yang pertama ini lebih kuat. Seperti perawinya Imam Bukhari. Imam Bukhari mengambil dari gurunya Imam Syafi'i misalkan. Imam Syafi'i mengambil dari gurunya Imam Malik. Imam Malik mengambil dari gurunya Nafi. Nafi mengambil dari gurunya Ibnu Umar. Imam semua. Maka ini lebih kuat daripada hadis yang kedua sahih tetapi lemah. Sanadnya lemah, maknanya bertentangan. Nah, maka yang lemah ini tidak dipegang. Kalau seandainya maknanya selaras, tidak bertentangan, itu tidak disebut dengan hadis syadz. Jadi hadis syudud itu apabila maknanya bertentangan. Kemudian ilat. Apa itu ilat? Ilat itu cacat. Cacat. Contohnya apa? Sebuah hadis, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusholluna, bersolawat, mendoakan, ala mayaminis sufuf, kepada orang yang berada di saf kanan. Hadis ini secara sekilas itu bagus. Maknanya juga bagus.
sanadnya juga bagus. Tetapi di situ ada cacat, ada ilat. Dijelaskan oleh para ulama, cacatnya di mana? Cacatnya perawi salah dalam mendengar hadis tersebut, sehingga salah dalam meriwayatkan. Innallah wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna bersolawat ala mayaminis sufuf. Kepada orang yang berada di saf kanan. Sebenarnya yang lebih tepat lafadznya itu bukan ala mayaminis sufuf. Bukan yang ada di saf kanan, tetapi alaman yasiluna sufuf, bagi orang yang menutup saf agar rapat. Nah, ini ada ilat, cacat dalam periwayatan hadis. Maka hadis yang cacat ini menjadi hadis dhaif karena tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat hadis sahih. Nah, berkenaan dengan ilat, ini tidak semua orang paham. Bahkan tidak semua ahli hadis paham. Hanya sebagian ahli hadis yang sangat jeli sekali yang paham. Seperti Imam Bukhari. Seperti Imam Tirmidzi. Itu yang ahli dalam ilmu ilat. Cacat dalam sebuah hadis. Meskipun sekilas hadis itu terlihat sahih. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui kecacatan atau ilat dari sebuah hadis. Ini hadis sahih. Syaratnya ada 5. Jika terpenuhi, maka dia disebut dengan hadis sahih. Kemudian ini banyak error di Zoteronya, citasinya, tolong diperbaiki. Ini kok seperti ini. Zotero ini banyak perbaikan, harus perbaiki. Tadi hadis sahih. Sekarang kita akan berbicara tentang hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan secara definisi, secara syarat itu sama dengan hadis sahih. Yaitu sanadnya bersambung. Yang dimaksud bersambung dari Rasulullah sampai perawi. Sampai Imam Bukhari, Imam Muslim. Adil sama. Harus Islam, balik, kemudian berakal, kemudian dia akhlaknya bagus, murahnya bagus. Kemudian dhabat, hafalannya kuat, sama. Tetapi tingkat kehafalannya di bawah hadis sahih. Jadi kalau dhabat itu dibagi menjadi 2. Yang tamun artinya sempurna, kemudian yang kedua nakis, kurang. Jika hafalannya sempurna, maka ini hadis sahih. Jika hafalannya kurang, maka hadis hasan. Tamamud dhabat dan naqsul dhabat. Jadi perbedaannya cuma 1. Di tam atau nakis. Di sempurna hafalannya atau hafalannya kurang. Sedangkan syarat 4 dan 5 itu sama. Antara hadis sahih dan hadis hasan. Baik, kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif apabila hadis sanadnya terputus, apabila ada cacat. Ini disebut dengan hadis dhaif. Hadis dhaif ini banyak. Hadis dhaif yang pertama itu karena tidak bersambung sanadnya, yang kedua karena cacat. Maka dari kedua penyebab ini, hadis dhaif dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama disebut dengan hadis munqati. Munqati secara bahasa artinya terputus. Hadis yang gugur pada sanadnya, seorang perawi atau pada sanad tersebut tidak disebutkan seorang yang tidak dikenal namanya. Contoh dari Rasul ke sahabat, sahabat ke tabi'in. Tabi'in ini dia lengkap satu orang, kemudian tiba-tiba ke orang setelahnya. Kemudian orang setelahnya sampai perawi Imam Bukhari atau Imam Muslim atau Imam Tirmidzi. Nah, ini hilang satu orang. Karena hilang satu orang, maka menjadi terputus. Karena terputus disebut hadis munqati. Nah, cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya dilihat
Pertama, dari tanggal meninggalnya. Jika tanggal meninggalnya terlalu jauh, misalkan sahabat tabi'in ini ya, tabi'in ini meninggal tahun 100 Hijriah. Sedangkan perawi ini meninggal tahun 300 Hijriah. Kan tidak mungkin ada orang hidup 200 tahun. Tidak mungkin yang ini bertemu dengan tabi'in yang meninggal tahun 100. Pasti ada orang di tengahnya. Dan itu tidak disebutkan. Karena tidak disebutkan, maka terputus. Karena terputus disebut mungqati. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis mu'allaq. Apabila permulaan sanadnya gugur, seorang perawi atau lebih dengan berturut-turut. Jadi, misalkan hadis dari Rasulullah. Ini tidak disebutkan sahabatnya, tidak disebutkan tabi'innya, tidak disebutkan tabi'in, hanya disebutkan orang sebelum perawi dan perawinya. Padahal Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Ini meninggal tahun 300 Hijriah. Maka banyak orang yang hilang. Sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'ut tabi'in tidak ada, tabi'ut tabi'in tidak ada. Maka ini disebut dengan hadis mu'allaq. Seperti itu. Hadis mursal. Hadis yang gugur pada akhir sanadnya setelah tabi'in. Ini ada beberapa definisi. Nah, jika didefinisikan seperti ini, yang dimaksud gugur di sini adalah tidak adanya sahabat. Dari Rasulullah, sahabat tidak disebutkan, langsung disebutkan tabi'in. Loncat. Setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian setelahnya sampai perawi. Nah, sahabatnya tidak disebutkan, maka ini disebut dengan hadis mursal. Ada mursal sahabi. Kalau mursal sahabi ini masih ada sebagian yang berpendapat masih bisa diterima. Ada yang mursal, dia tidak menyebut tabi'in. Sahabat tidak disebut, tabi'in tidak disebut. Maka menjadi hadis dhaif. Nah, seperti itu. Kemudian dhaif karena syarat tidak adil. Hadis maudhu, hadis palsu. Jadi seorang membuat hadis palsu, kemudian dia mengatakan ini dari Rasulullah. Itu otomatis hadis yang tertolak. Hadis matruk, hadis yang ditinggalkan, hanya diriwayatkan perawi. Seorang perawi saja, sedangkan perawi itu dituduh berdusta. Dituduh berdusta. Jadi maksudnya dituduh berdusta itu ada istilah kadib, pendusta. Ada istilah muttaham bil kadib, dituduh berdusta. Kalau kadib, pendusta, itu masuknya hadis yang palsu. Kalau dituduh berdusta, muttaham bil kadib, masuknya hadis matruk. Jadi ini juga tidak diterima. Dituduh berdusta itu memang tidak ada ulama yang menyebutkan bahwa dia itu adalah pendusta. Tetapi dia banyak mendustakan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa dia muttaham bil kadhib, dituduh berdusta. Orang semacam ini tidak dipercaya, apalagi untuk membawa sebuah hadis. Mungkar. Mungkar itu diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah, yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan perawi yang jujur atau terpercaya. Jujur atau terpercaya itu disebut dengan thiqotun. Thiqotun itu jujur terpercaya. Jika ada yang riwayat thiqah, jujur terpercaya, ada riwayat yang mungkar, maka yang diambil riwayat yang thiqah, yang mungkar ini ditinggalkan. Nah, seperti itu. Ada hadis lagi disebut dengan hadis mudraj. Redaksinya ada redaksi tambahan, tetapi bukan bagian dari hadis. Jadi dia membuat-buat redaksi tambahan. Rasulullah memang bersabda, tapi ada tambahan yang dia tambahkan pada hadis Rasulullah tersebut. Maka ini disebut hadis mudraj. Maklub itu terbalik, tertukar. Yaitu yang belakang jadi depan, depan jadi belakang, dan sebaliknya. Baik, biasanya juga bisa pada matannya, bisa pada sanadnya. Perawinya
perawi A, B, C, D. Ini tertukar harusnya di sini, ini tertukar harusnya di sini. Seperti itu. Ataupun pada matannya, teks hadisnya. Ini disebut hadis maklub. Hadis syadz, tadi sudah dijelaskan, syadz itu apabila ada dua hadis sahih, yang satu hadis lebih kuat sahihnya, secara sanad maupun matan, yang satu lebih lemah. Maka yang diambil adalah hadis yang lebih kuat. Sedangkan hadis yang lebih lemah, walaupun dia sahih, disebut hadis syadz. Hadis mu'allaq, mu'allaq tadi sudah dijelaskan. Dari sahabat, tabi'in, tabi'in itu tidak disebutkan atau terputus di banyak perawi. Kemudian dhaifnya dari segi sanad, sekarang dari segi matan. Apabila pertama bertentangan dengan Al-Qur'an, maka yang diambil adalah ayat Al-Qur'an. Bertentangan dengan sabda Rasulullah yang mutawatir, yang diambil sabda Rasulullah yang mutawatir, yang tidak diambil yang bertentangan itu tadi. Ungkapan lafaz terlalu berlebihan, kemudian bertentangan dengan nalar. Maka ini ciri-ciri dari hadis yang dhaif. Baik. Di makalah ini ada 22 halaman. Dan secara umum sudah bagus, sudah menggunakan zotero di awal, sedangkan di pertengahan hingga akhir zoteronya sepertinya ditulis oleh orang yang berbeda. Jadi harus diperbaiki. Kemudian di dalam makalah ini secara substansi sudah bagus, daftar pustaka sudah bagus, hanya saja urutannya itu kurang. Seharusnya mutawatir, lalu ahad, setelah ahad hadis masyhur, hadis gharib, baru setelah itu hadis sahih hasan. Nah, itu urutannya. Jadi sudah 85% lah bagus ini. Tinggal memperbaiki saja. Untuk selanjutnya harus bisa lebih baik dari makalah ini. Semoga penjelasan tentang hadis sahih hasan, kemudian dhaif, mutawatir, ahad ini bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.